Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Puspita Indi Putriari yang bertugas di klinik ini pada malam hari ini ya Bu. Di sini saya tanya-tanya Ki, tapi Ibu dengan Ibu dengan diri ya, apakah Ibu bersedia? Bersedia dong. Oh ya, makasih ya Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Nuji. Oh, Ibu Nuji. Umur berapa Bu? 18 tahun dong. Oh ya, 18 tahun. Ibu tinggal di mana? Polewali. Oh, di Polewali. Tapi kalau boleh tahu pekerjaan apa Bu? Mahasiswa dong. Mahasiswa. Tapi kalau boleh tahu kenapa Ki? Demam kan dong. Oh, demam Ki. Ini demam sejak kapan? 3 hari yang lalu. Oh, 3 hari yang lalu. Demam tak terus menerus atau hilang timbul? Hilang timbul dong. Oh, ini meningkat demam tak sejak meningkat demam tak pada pagi hari atau malam hari? Pagi hari dong. Oh, selain demam tidak ada nih. Kalau boleh tahu mungkin merasa nyeri badan tak bisa kan? Merasa dong. Oh, nyeri. Iya dong. Ada sakit kepala tak? Sakit dong. Sejak kapan? Pas demam. Oh, bersamaan dengan demam ya? Iya dong. Tapi kalau flu dan batuk tak ada? Batuk ada dong. Oh iya, berdahak? Iya dong. Berbau sih? Tidak dong. Warna? Berwarna? Tidak ada juga. Oh, berdarah sih? Tidak dong. Tapi ada yang mau muntah? Ada dong. Makan tak baik sih? Tidak dong. Tidak lancar makan tadi? Karena apa? Merasa pahit putaran. Oh, kalau menelan Ki pahit ya? Sejak ini merasa Ki turun berat badan tak? Iya dong. Saat sebenarnya Ki sakit ini pernah minum obat? Tidak dong. Pernah Ki penyakit ini sebelumnya? Tidak. Di keluarga ada yang begini? Tidak ada. Oh, ada alergi makan tak? Tidak ada. Alergi makan ini atau alergi obat tidak ada? Tidak ada juga. Oh ya, saya ulang kembali Ki. Bilang Ki kalau ada yang tidak saya sebut. Dengan Ibu Nuji, umur 18 tahun, alamat Polewali, kerjaan mahasiswa, dan keluhan kita demam kita 3 hari ini, hilang timbul, dan demam kita meningkat pada pagi hari. Merasa nyeri badan kita, sakit kepala iya, kepala kita sakit pada bersamaan demam kita. Flu batuk ada, berdahak iya, bau tidak ada, warna darah tidak ada rasa mual muntah iya ada, nafsu makan tak tidak lancar karena pahit kimia tenggorokan tak kalau ngalan tidak. Iya. Merasa turun berat badan tak, riwayat obat tidak ada, penyakit dahulu tidak ada, di keluarga tidak ada, begini ada tidak ada. Di, apakah betul Pak? Betul. Oke, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, pernapasan, suhu dan gizi adik Ibu ya. Di sini mungkin Ibu merasa tidak nyaman karena harus melepaskan beberapa bagi Ibu ya, bagian atas ya untuk memeriksa suhu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Dan di sini saya perlu kerjasamanya Ibu untuk pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tingkat perut ya Bu. Misalnya Ibu pakai alas kaki mau dilepas dulu ya Bu. Aksesoris, dompet, jam, apapun yang di badan Ibu itu yang merasa berat mau dilepas dulu ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dong. Terima kasih. Tunggu di ruangan sebelah ya Bu. Jadi kita angkat dulu. Oke Bu, di sini saya akan memeriksa tanda-tanda vital Ibu. Yang pertama saya akan lakukan pemeriksaan suhu ya Bu. Di sini saya akan menggunakan termometer dan pastikan termometernya steril. Dan saya akan menyimpan termometer ini di bagian arsila Ibu. Ada ya Bu? Dan saya akan menunggunya 3-5 menit. Nilai normal suhu itu 37 derajat Celcius untuk orang dewasa. Dan selanjutnya saya akan memeriksa nadi normal. Nadi normal yaitu 60 sampai 100 per menit. Saya akan menggunakan 3 jari. Inilah. Nadi Ibu saya dapatkan 70 per menit. Dan selanjutnya saya akan memeriksa pernapasan. Pernapasan itu 12 sampai 20 per menit. Dan dengan melihat pernapasan Ibu, di sini saya mendapatkan 15 per menit. Selanjutnya pemeriksaan tekanan darah. Selanjutnya pemeriksaan tekanan darah ya Bu. Di sini saya akan menggunakan pemeriksaan tekanan darah menggunakan stetoskop dan tensimeter. Langkah pertama saya akan memasang manset pada lengan Ibu dan menentukan arteri brachialis. Tadi Bu. Masih ya Bu. Pastikan manset 2 jari dan tidak terlalu ketat ya. Dan saya akan menentukan dengan 3
3 jari arteri brachialis dan pompa manset dengan cepat kira-kira sampai 30 mmHg. Ketika pulsasi arteri brachialisnya menghilang, turunkan manset perlahan-lahan sampai denyut brachialisnya turun kembali. Inilah tekanan sistolik parpatoid. Sekarang saya menggunakan stetoskop. Saya akan pasang ini stetoskop di arteri brachialis tadi. Dan saya akan pompa kembali kurang lebih dari 30 mmHg di atas tekanan sistolik parpatoid tadi. Saya tadi mendapatkannya 140 dan akan menambahnya menjadi 180. Tekanan darah ibu 100/80. Tekanan darah normal 120/80. Ibu masih normal ya, Bu? Tapi Bu, permisi, Bu. Langkah selanjutnya pemeriksaan fisik. Di sini saya akan pertama melakukan inspeksi. Saya lihat pertama rambutnya tidak rontok dan di dahinya juga nggak ada jahitan. Dan saya akan melakukan pemeriksaan mata. Tapi Bu, apakah ada anemis atau ikteri? Tapi Bu, lihat ke bawah, Bu. Tapi lihat ke atas, Bu. Tapi Bu. Selanjutnya pemeriksaan mulut. Saya akan melihat apakah adanya tonsilitis. Bu, lagi, Bu. Di sini nggak ada tonsilitis. Di hidung saya akan memeriksa apakah adanya defisi septum nasik. Di sini nggak ada normal. Dan di lehernya saya akan melihat apakah ada edem atau luka. Ini, Bu. Di sini nggak ada edem atau luka. Kusi di toraks, apakah ada bunyi sonor? Ketika ada bunyi sonor berarti normal. Ini sih. Dan di abdomen, apakah ada bunyi timpani? Kalau ada bunyi timpani berarti normal dan tidak ada bunyi takat. Selanjutnya palpasi, saya akan menggunakan dengan jari 2, 3, dan 4 menekan abdomen menggunakan 2 jari 3, 4 pada 9 regio abdomen. Apakah ada peristaltik usus? Nggak ada ya. Di sini selanjutnya saya memeriksa frustasi menggunakan stetoskop. Di sini saya pertama untuk bagian leher, apakah ada bunyi atau enggak? Oke ya, Bu. Bu. Sini nggak ada ya, normal-normal saja. Dan selanjutnya pada bagian toras, apakah suara detak jantung atau pernapasannya? Nggak ada ya. Selanjutnya bagian abdomen, saya akan memeriksa apakah ada bermasalah pada usus, apakah ada suara abdomen peristaltik usus. Mungkin nggak ada ya. Mungkin itu saja, Bu. Silakan menunggu di meja ya, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk resepnya nanti saya kasih ya, Bu. Sudah siap, Bu? Siap, Dok. Alas kaki yang sudah semuanya sudah 12 ya, Bu? Iya, Dok. Silahkan naik. Rileks ya, Bu. Rileks. Bernafas normal ya, Bu. Pandangan ke depannya, Bu. Rileks ya, Bu. Oke. Kita hitung dari awal, Bu. Berat badan Ibu 53. Oke, Bu. Silakan pilih di ruang kerja, Bu, untuk pemeriksaan tinggi badannya, Bu. Selanjutnya pemeriksaan tinggi badannya, Bu. Iya, Dok. Oke, Bu. Pandangan kita lurus ke depannya, Bu. Rileks ya, Bu. Bernafas ke normal, Bu. Tumitnya dikasih lurus, Bu. Nempel ke belakang, Bu. Tegak ya, Bu. Ada ya, Bu. Mohon sedikit, Bu. Ya. Rileks ya, Bu. Kalau di sini tinggi badan Ibu 140 mm ya. Ibu.
Ibu pindah ke ruangan sebelah untuk pemeriksaan lab perut ya Bu. Selanjutnya Bu, kita pemeriksaan lab perut ya Bu. Nanti Bu, di sini saya akan mencari arkus costa dan siasnya, dan saya akan menghitungnya, dan saya akan mengambil titik tengahnya, dan di titik tengahnya saya akan menandainya, dan disitulah lingkar perut yang diukur. Di sini ya tandanya, dan begitu pun sebelah kiri. Ini Bu. Di sini saya akan mencari arkus costanya dan mencari siasnya, dan saya akan mengambil titik tengahnya dan menandainya. Dan setelah saya mendapatkannya, saya akan mengukurnya. Ini ya tangannya gini. Ini Bu. Ini Bu. Di sini tadi yang untuk tanda ya. Di sini lingkar perut Ibu 82 ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu, silahkan di ruang sebelah Bu untuk membentuk. Ya Bu, dari pemeriksaan tadi saya akan memberikan beberapa resep obat Ibu agar Ibu bisa beraktivitas kembali seperti semula ya. Di sini saya akan kasih resep kepada Ibu Nuji. Di sini nomor resepnya 031 tanggal 24 bulan 7 ya, 2020. Di sini saya akan kasih resep obat paracetamol 500 mg tab 6. Di sini makannya 3 kali 1 PC/N setelah makan ya. Dan saya akan kasih juga vitamin pada Ibu Nuji, yaitu vitamin B-Kom C 500 mg juga ya. Di sini dia itu 1 kali 1 tab DCRN ya. DCRN. Jadi makannya saya makan ya Bu. Di sini prioritas Ibu Nuji 18. Di sini ada bagian inskriptio. Di sini ada bagian preskriptio. Bagian sini tuh preskripsio. Di sini bagian signatur. Di sini signatur. Dan ini para subskripsio. Dan di sini ada pro. Pro itu identitas pasien. Baik Bu, ini resep obatnya Bu. Saya kasih Bu paracetamol ya Bu. Di sini paracetamolnya 3 kali 1 ya Bu, setelah makan ya Bu. Dan saya kasih Bu vitamin B-Kom C. Di sini 1 kali 1 Bu, sementara makan, pada saat makan ya Bu, minum ini ya Bu. Ini obatnya bisa ditebus di apotek depan Bu. Dan tadi apa ya Bu? Semoga lekas sembuh ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Semoga kita sembuh ya Bu.